untuk meningkatkan pemberian informasi dan penanganan pengaduan itu sesuai dengan alur prosedur yang telah ditentukan. Untuk pendaftaran bayi baru lahir sekarang ini bisa dilakukan dari fasilitas kesehatan. Halo sahabat JKN, selamat datang di JKN Pod episode 4. Dan hari ini bersama aku Lia, kita bakal ngobrolin hal-hal menarik seputar program JKN. Pas banget, hari ini kita bakal ngobrolin tentang layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan mitra BPJS Kesehatan. Dan tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial hari ini. Di tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir di JKN Pod hari ini. Ada Pak Muklis di sini. Halo, selamat sore Pak Muklis. Apa kabar Pak Muklis? Baik. Alhamdulillah baik. Oke nih Pak Muklis, hari ini sahabat JKN dan juga saya penasaran banget nih tentang layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Boleh diceritain sedikit nih Pak, apa aja Pak layanan yang ada di fasilitas kesehatan Pak? Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Oh, iya. Oke, baik. Halo Sobat JKN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Muklis Almawan. Saya selaku Kepala Bidang Mutu Layanan dan Kerjasama Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya. Untuk layanan fasilitas kesehatan, kita ada di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Dari administrasi sampai dengan pelayanan medis maupun non-medis. Oke, baik itu di misalnya pelayanan medis ya tentunya kayak perawatan, pengobatan, ya kuratif, rehabilitatif sampai kegiatan promotif preventif. Kemudian kalau non medis itu tentunya seperti misalnya ambulan, kemudian ada perawatan inap. Nah itu contoh yang non medis. Oke, itu tadi layanan yang ada di fasilitas kesehatan ya Pak, yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Oke, ngomongin seputar layanan nih Pak. Bagi teman-teman sahabat JKN mungkin ada yang belum pernah denger nih, ada istilah namanya BPJS 1. Oke, boleh nih Pak kasih pencerahan dong buat kita semua, apa sih BPJS 1 ini Pak? Oke, BPJS 1 adalah BPJS Kesehatan Siap Membantu atau yang sekarang kita kenal dengan EP3RS. Jadi edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Nah, jadi BPJS 1 ini merupakan bagian dari transformasi mutu layanan di BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan yang bisa dirasakan oleh peserta ketika mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan. Khususnya ketika mereka hendak memerlukan informasi ataupun membutuhkan pengaduan dari hal-hal yang mereka terima di fasilitas kesehatan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi untuk petugas BPJS 1 ini Pak, lokasi kerja atau standby-nya apakah hanya ada di rumah sakit atau ada juga di FKTP seperti puskesmas dan klinik? Boleh dijelasin lagi Pak? Oke, baik. Untuk petugas EP3RS ini untuk saat ini memang kita hanya berada di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Dan memang karena keterbatasan tenaga juga, kita untuk petugas yang ada saat ini kita bagi rolling untuk shift per rumah sakit. Namun untuk setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kita mewajibkan mereka untuk menunjuk satu petugas untuk pemberian informasi dan penanganan pengaduan dari tim fasilitas kesehatan. Jadi kita juga selain punya EP3RS, juga ada petugas PIPP yang ada di tiap vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan atau memerlukan informasi, selain bisa ke P3RS, juga bisa datang ke petugas PIPP dari fasilitas kesehatan. Oke, jadi untuk petugas BPJS 1 juga tidak sendirian bekerja Pak ya? Dia juga bekerja sama dengan pegawai dari rumah sakit. Jadi kita melibatkan berkolaborasi dengan rumah sakit karena kan JK ini milik bersama ya. Nah, jadi kita ketika ada kendala ataupun masalah yang dihadapi di fasilitas kesehatan, kita juga melibatkan dari tim rumah sakit melalui petugas PIPP yang telah ditunjuk ataupun di SK-kan oleh masing-masing fasilitas kesehatan. Oke, sekarang kita boleh lanjut Pak ya ke tugas dari petugas BPJS 1 ini Pak, supaya teman-teman sahabat JKN yang lagi nonton juga nggak keliru atau salah paham dengan layanan apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari petugas BPJS 1 ini Pak, boleh dijabarkan Pak? Oke, baik. Untuk petugas BPJS 1 atau EP3RS ini, yang pertama melakukan supervisi, buktikan dan lihat langsung di fasilitas kesehatan. Ini fungsinya untuk melihat layanan
yang diberikan kepada fasilitas kesehatan kepada peserta JKN itu sesuai dengan alur prosedur yang telah ditentukan. Nah, contohnya misalnya di area farmasi, di area administrasi umum, pendaftaran, di area poli, di area penunjang. Tujuannya itu untuk melihat apakah peserta ini menerima layanan sesuai dengan moto kita, cepat, mudah, dan setara. Kemudian ada juga kegiatan untuk melakukan customer visit ke pasien, gunanya untuk peningkatan mutu layanan juga. Biasanya ini dilakukan pada area-area yang memang memiliki risiko tinggi ya, maksudnya seperti contoh kepada antriannya membludak. Misalnya jadi kita rating juga nih mana customer visit yang bisa dilakukan baik di rawat jalan maupun di rawat inap. Nah, ini biasanya kita rutin lakukan setiap bulan untuk di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kemudian ada juga sebagai tindak lanjut untuk koordinasi dengan fasilitas kesehatan ketika ada hal-hal pengaduan yang berhubungan dengan fasilitas kesehatan. Jadi kita melakukan tindak lanjut dan koordinasi ke fasilitas kesehatan. Kemudian sebaliknya juga bisa juga kita melakukan koordinasi tindak lanjut akan hal pengaduan apabila perlu koordinasi dengan internal di BPJS Kesehatan, misalnya perlu konfirmasi ke bidang kepesertaan, bidang keuangan terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepesertaan peserta tersebut. Jadi itu Pak ya tugas dari BPJS 1. Sahabat JKN mungkin yang lagi nonton penasaran nih Pak, apa sih hal apa aja sih yang sering banget dibantu oleh BPJS 1 ini ketika ada di fasilitas kesehatan tuh Pak? Apa aja Pak? Yang paling sering mungkin yang sering berjalan saat ini yang sangat memudahkan ya, contohnya pada kasus persalinan. Jadi saat ini ibu hamil persalinan di rumah sakit untuk bayinya sekarang tidak perlu lagi untuk mendaftarkan ke kantor cabang. Jadi bisa melalui fasilitas kesehatan tadi. Itu boleh dijelasin nggak buat kita semua Pak, prosesnya gimana Pak kalau di Faskes tuh Pak? Baik. Untuk pendaftaran bayi baru lahir sekarang ini bisa dilakukan dari fasilitas kesehatan melalui aplikasi SIPP, di mana aplikasi ini dapat diinput oleh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Kemudian setelah petugas PIPP Faskes itu melakukan input data bayi baru lahir, kemudian mereka akan menginformasikan kepada petugas BPJS 1. Kemudian dari petugas BPJS 1 akan melakukan koordinasi ke bidang terkait untuk melakukan aktivasi dari bayi baru lahir ini, sehingga langsung terbentuk nomor dan aktif, sehingga peserta itu lebih mudah, jadi tidak perlu lagi ribet harus datang ke kantor cabang. Jadi untuk misalkan kasus persalinan, untuk mendaftarkan bayinya yang baru lahir nggak perlu daftarkan sendiri ke kantor cabang Pak ya? Jadi bisa dibantu oleh petugas di rumah sakit dan juga tim BPJS 1. Tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Mutis, petugas BPJS 1 itu bisa ditemui oleh para peserta di rumah sakit yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Lalu gimana tentang waktu layanannya nih Pak kalau BPJS 1 ini? Baik. Untuk waktu layanan tentunya kita mengikuti jam kerja ya. Nah, jam kerja. Tapi pasti nantinya akan timbul pertanyaan nih, bagaimana kalau misalnya ada kejadian di luar dari jam kerja atau di hari libur. Nah, kalau misalnya kejadiannya di luar dari jam kerja atau di hari libur, kan fasilitas kesehatan tadi ada petugas PIPP ya. Nah, jadi nanti Sobat JKN Palangkaraya dapat kontak nih ke PIPP masing-masing fasilitas kesehatan. Nanti dari PIPP fasilitas kesehatan nanti akan mengarahkan biasanya ke portal QR untuk mengisi keluhannya. Adapun selain portal QR, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal lainnya untuk aduan, misalnya Care Center 165 ataupun melalui mobile JKN. Jadi kalau misalnya Sobat JKN mengalami kendala ketika berobat di fasilitas kesehatan, jangan takut, kita masih ada kanal lain yang telah disediakan untuk menampung keluhan dari teman-teman semua. Jadi tidak terbatas dengan jam operasional Pak ya, bakal tetap ditangani di luar jam kerja sekalipun. Dan juga untuk setiap permintaan informasi ataupun pengaduan, kita itu ada SLA untuk waktu penyelesaian. Nah, jadi teman-teman jangan takut nih ketika meminta melakukan pengaduan, takutnya tidak ditindaklanjuti. Tidak seperti itu, karena di tempat di BPJS Kesehatan itu ada setiap pengaduan atau permintaan informasi itu ada SLA yang harus ditaati oleh setiap petugas di BPJS.
Oke, jadi teman-teman sahabat JKN lagi nonton ada dapat pencerahan gak nih tentang BPJS 1 yang ternyata mereka bisa ditemui para peserta di fasilitas kesehatan yang bermitra di BPJS Kesehatan. Dan untuk kebetulan sahabat JKN yang lagi berobat ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit dan perlu bantuan dari tim BPJS 1, kamu bisa menghubungi tim tugas PIPP Fasilitas Kesehatan dan tim BPJS 1 dan mereka akan langsung membantu kamu. Oke, terima kasih Pak Muklis buat waktunya hari ini udah hadir di JKN Pod episode 4. Dan untuk teman-teman sahabat JKN Pod yang masih perlu banyak insight mengenai program JKN, kamu bisa tonton terus JKN Pod episode selanjutnya dan jangan lupa buat follow Instagram kita dan juga TikTok di @sahabatjkn.pky. Sampai jumpa di episode selanjutnya.